Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya pengantar dari mata kuliah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Di nantinya selama pembelajaran Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini kita akan banyak membahas tentang tentu berkaitan dengan UMKM ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian bagaimana lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, mulai dari BMT, Koperasi, KJKS, dan juga beberapa lembaga lainnya ya, yang istilahnya menjadi corong ya dalam aplikasi keuangan mikro, seperti Grameen Bank, yang cukup terkenal di Bangladesh dan juga sudah direplikasi di berbagai negara. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang pemberdayaan masyarakat, karena memang fokus dari UMKM ini adalah memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dan juga setelah itu juga membahas tentang lembaga-lembaga yang menjadi ya penunjang ya berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, mulai dari Pinbook, Inkopsya, kemudian BMT Center, dan terakhir juga nanti akan membahas tentang bagaimana analisa kesehatan dari lembaga keuangan mikro syariah di BMT dan KJKS, serta aspek-aspek pengawasannya, bagaimana fungsi pengawasan, dan kenapa DPS itu dibutuhkan di keuangan mikro. Nah, sebagai awalan teman-teman, pada dasarnya memang UMKM ya, atau usaha mikro kecil menengah ini merupakan corong utama ya, atau pada dasarnya basis dari pergerakan pembangunan ekonomi di Indonesia ya. Kalau misalkan kita lihat dari data BPS ya di tahun 2012, bahwa memang jumlah UMKM di Indonesia itu berjumlah sebanyak 101 juta ya pelakunya, dari total tenaga kerja, atau dipresentasikan itu sebesar 97,3%. Nah, bisa dibayangkan betapa besarnya ya cakupan dari UMKM di Indonesia, yang mana tentu itu menjadi penopang ya bagi pembangunan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan juga akselerasi bagi pengembangan usaha ya di mana saja. Kemudian perkembangan UMKM ini tentu menjadi suatu hal yang menarik ya, karena kenapa, memang kita menyadari bahwa Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang punya filosofi gotong royong, yang suka saling membantu, dan hal itu tentu menjadi penguat kenapa UMKM ini berkembang di Indonesia. Kita itu memang kebanyakan ya masyarakat itu berbasis real dan suka menolong, dan hal itu menyebabkan menjadi pemicu utama dari perkembangan UMKM di Indonesia. Kemudian jika tadi kita melihat secara data banyaknya pelaku UMKM Indonesia yang sebesar 97% di Indonesia berdasarkan tahun 2012, dari data BPS juga dilihat ya bahwa kontribusi PDB ya, produk domestik bruto, yang diberikan oleh UMKM itu juga cukup besar. Jika dirujuk pada data tahun 2012, kontribusinya sebesar 1.505 triliun. Itu jauh meningkat dibandingkan dengan data di tahun 2006 yang sebesar 1.032 triliun. Ada peningkatan sebesar 500 triliun dari peningkatan kontribusi PDB dari UMKM di Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan ya, UMKM ini merupakan sesuatu yang efeknya sangat besar. Tadi ya, pertama 97,3% pelaku ekonomi Indonesia itu adalah UMKM, dan karena besarnya pelakunya tentu efeknya terhadap perekonomian, salah satunya dalam bentuk PDB, itu juga tentu besar. Buktinya juga nyata ya, kita lihat bahwa di tahun 2012 kontribusinya sebesar 1.500 triliun lebih, itu meningkat dibandingkan 2006 yang baru pada level 1.000 triliunan. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan besarnya cakupan permainan UMKM dan besarnya kontribusinya, dan juga filosofi kita yang suka gotong royong dan kerjasama dan berbasis ekonomi kecil, maka bisa dibayangkan UMKM itu merupakan senjata besar ya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah,
Eh, Tentu berkembangnya UMKM ini tidak apa ya, asal-asalan ya. Tentu ada landasan hukumnya tentang bagaimana definisinya, penjalanannya dan lain-lainnya. Nah, jika kita rujuk secara landasan hukum ya teman-teman, di Indonesia UMKM ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, di sana dijelaskan ya secara detail tentang bagaimana UMKM itu, kriterianya seperti apa, kemudian bagaimana pembagian-pembagiannya. Nah, secara simpelnya kalau misalkan kita ingin melihat ya teman-teman, usaha mikro itu masuknya ya ada dua kriteria sih. Pertama, asetnya itu dimulai atau maksimal sampai 50 juta. Kemudian omset per tahunnya sampai 300 juta. Nah, jadi kalau teman-teman punya usaha yang asetnya di bawah 50 juta atau sampai dengan 50 juta, kemudian omset per tahunnya ya, jadi penjualan kotornya lah bahasanya atau pendapatan kotornya 300 juta itu digolongkan ke dalam usaha mikro. Walaupun istilahnya mungkin bentuknya keren gitu ya, tetapi ternyata omsetnya nggak sampai 300 juta atau di bawah itu ya masih mikro ya, walaupun mungkin bahasanya bentuk fisik usahanya keren, bagus dan lain-lain, tapi masih di bawah itu, standarnya masih termasuk mikro. Kemudian kriteria kedua untuk usaha kecil itu asetnya adalah di atas 50 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan omsetnya dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Nah, jadi yang kedua itu asetnya itu 50 juta sampai 500 juta, kemudian omsetnya dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, kemudian yang ketiga usaha menengah itu adalah asetnya 500 juta ke atas sampai 10 miliar dan omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan terakhir usaha besar di mana asetnya lebih dari 10 miliar dan omsetnya lebih dari 50 miliar. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ada 4 klasifikasi usaha ya. Usaha kecil, mikro, menengah dan usaha besar. Nah, bisa dikatakan ya karena memang dari segi definisi ini ya logis sih kenapa misalkan tadi ya berdasarkan data BPS 2012 bahwa 97% itu usahanya itu UMKM ya, usaha kecil, mikro dan menengah. Karena kenapa memang kriterianya itu tadi, dari mikro, kecil sampai menengah itu asetnya masih terbatas atau maksimal 10 miliar. Kemudian pendapatannya juga maksimal 50 miliar. Sedangkan yang besar itu memang asetnya sangat besar ya, 10 miliar dan punya omset 50 miliar. Boleh dibilang mungkin di Indonesia ya persentase yang memegang usaha besar tuh ya dari 1 sampai 2 atau 3% aja ya. Nah, jadi memang UMKM ini berdasarkan definisinya, kemudian berdasarkan data statistik yang ada, ditambah kemajembukan bangsa Indonesia yang memang sangat berfilosofi gotong royong, maka sangat cocok sekali kenapa UMKM berkembang di Indonesia. Nah, tentu sejalan dengan adanya UMKM dengan fakta-fakta tadi, maka dibutuhkan ya lembaga yang memang berfokus kepada pengembangan UMKM. Maka itulah timbul adanya lembaga keuangan mikro. Nah, adanya lembaga keuangan mikro tentu apa ya menjadi sesuatu yang sangat pasti karena memang meskipun dibalik data-data yang tadi kita sebutkan bahwa UMKM itu punya kuantitas usaha yang cukup besar, kemudian kontribusi yang besar juga ditambah dengan filosofi masyarakat Indonesia yang memang sangat cocok dengan keuangan mikro, kan tapi pada kenyataannya masih banyak problem yang dialami oleh keuangan mikro, terutama tadi ya problem mengenai permodalan. Banyak mungkin istilahnya usaha-usaha mikro yang berkembang tetapi mereka terkendala di modal sehingga nggak berjalan secara baik. Kemudian juga pengelolaan secara profesional karena memang mungkin disangka usaha mikro ini usaha biasa, jadi kadang pengelolaannya mungkin nggak sebaik usaha-usaha besar yang memang sudah formal dan jelas terstrukturisasi. Nah, tentu ini menjadi suatu tantangan ya bagi lembaga keuangan mikro untuk bisa membantu pengembangan UMKM, apalagi memang masih ada anggapan bahwa akses keuangan itu masih
susah, apalagi misalkan jika harus bersaing pada lembaga bank yang jauh lebih besar, yang sudah ada bahasanya segmentasi pasarnya. Maka dalam hal ini lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia harus punya peranan yang sangat besar ya, agar bagaimana tentunya UMKM di Indonesia ini bisa menjadi ceruk pasar yang seenggaknya bukan hanya tadi besar saja, tapi punya kontribusi besar. Karena secara fakta ya, walaupun kita punya kuantitas yang besar dari pelaku usaha tadi ya, besarnya 97% dan kontribusi PDB yang juga cukup besar, akan tapi usaha-usaha besar ya yang tadi ya hanya 1-2%, mereka secara kuantitatif ya atau secara jumlah mungkin kalah ya persentase besarannya, tapi secara kualitas mereka bisa menyaingi dan bahkan mengalahkan usaha-usaha mikro, karena memang tadi karena besarnya aset yang mereka miliki, omset yang juga besar, modal, dan ya jalur-jalur lain yang memang mereka punya sangat besar ya dibandingkan dengan UMKM, menyebabkan mereka meskipun secara kuantitas kecil tapi kualitasnya besar ya. Ini seperti bahasanya kayak kita mungkin menganalogikan ya, kalau bahasanya itu orang ini kayak Mike Tyson ya dan petinju biasa ya. Jadi usaha-usaha besar itu mungkin nggak banyak ya, orang-orang ahli tinju itu nggak banyak, tapi mereka punya kualitas yang luar biasa. Kalau misalkan dibandingkan dengan UMKM itu logikanya seperti mungkin orang-orang biasa aja, orang yang cuma hobi berantem tapi nggak punya skill yang luar biasa, sehingga apa efeknya nggak terlalu besar. Jadi makanya kenapa LKM punya peranan yang sangat besar, karena memang UMKM meskipun potensi besar, kontribusi juga cukup besar, mereka punya tantangan itu tadi, karena usaha besar yang meskipun secara kuantitas sedikit, mereka punya kualitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan UMKM. Ya itu pertama. Kedua, UMKM juga butuh bantuan permodalan yang memang bahasanya ya, mereka jika kaitkan dengan usaha besar, tentu dari lembaga perbankan mereka jauh lebih kalah ya dibandingkan dengan usaha besar, sehingga di sini LKM punya peranan yang sangat besar ya untuk bisa membantu bagaimana UMKM bisa mengakses permodalan sehingga mereka bisa akselerasi usahanya. Nah, selain itu dalam sisi manajemen dan juga aplikasi di lapangan, tentu selain sebagai lembaga yang memberi modal, UMKM juga berkewajiban ya untuk dibantu istilahnya oleh LKM, tentu bagaimana dengan caranya pembinaan dan hal-hal lain sehingga UMKM ini nggak lepas. Nah, mereka bisa menjalankan usahanya secara profesional dan bisa diakselerasi dengan secara cepat. Nah, jadi lanjut lagi ya. Jadi misalkan tadi kita membahas bahwa UMKM itu punya beberapa problem, terutama ya akses ya berbagai tangan permodalan, karena memang ada beberapa konsep yang menyebabkan kenapa UMKM itu punya kendala dalam akses permodalan, sehingga LKM harus punya peran yang sangat besar di sini. Pertama itu ada yang dikenal sebagai scale gap, jadi atau istilah lainnya bahwa perbankan itu punya batas minimum kredit ya atau pembiayaan yang diberikan terhadap suatu usaha. Jadi kadang karena kebutuhan dana yang dibutuhkan UMKM itu tidak memenuhi kredit atau pembiayaan yang diinginkan oleh bank, maka mereka nggak bisa terjamah di sana ya. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai banyak ada perubahan ya, banyak bank-bank yang sudah menyosor dari segi segmentasi mikro juga, seperti misalkan dari BTPN Syariah yang memberikan pembiayaan dengan skala yang cukup kecil ya, dari 1 juta sampai 50 juta misalkan, dengan program pemberdayaan perempuannya. Tapi misalkan pedagang keliling atau pedagang bakso ya yang punya usaha dengan ya butuh modalnya misalkan hanya 6 juta, tapi batas minimum yang dibutuhkan oleh bank itu adalah 10 juta, maka mereka nggak sampai, sehingga akses modal mereka tidak tercapai di sana. Jadi ada scale gap, itu ketidaksesuaian antara batas minimum yang diperlukan oleh bank dengan kebutuhan pelaku UMKM yang berbeda, menyebabkan mereka terhambat dari segi akses. Kedua tentu dikenal sebagai formalization gap. Jadi memang ya perbankan itu dikenal sebagai lembaga formal, tentu syarat administrasinya juga harus lengkap karena itu kaitannya juga dengan keamanan, administrasi, dan juga kepatuhan ya. Nah, banyak mungkin dan kenyataannya UMKM yang ada itu tidak memiliki hal tersebut.
kelengkapan administrasi, catatan keuangan, KK dan lain-lain, sehingga jaminan juga ya, kolateral misalkan ya. Nah, sehingga menyebabkan mereka terkendala di sana. Tentu hal ini bisa menjadi peluang ya bagi UMKM untuk bisa membantu bagaimana agar LKM bisa membantu UMKM berkaitan dengan ini, dengan memangkas cara-caranya agar bagaimana dia bisa lebih dimudahkan. Atau misalkan pun UMKM tidak memiliki hal-hal administrasi tersebut, mungkin LKM bisa turun tangan jemput bola dengan membantunya sehingga bisa diatasi problematika ini dan menjadi peluang bagi LKM. Ketiga, dikenal sebagai information gap ya. Jadi ada informasi yang berbeda ya antara pihak perbankan dan UMKM. Jadi banyak mungkin UMKM yang ada tidak mengetahui misalkan prasyarat untuk bisa mengakses perbankan itu seperti apa, sehingga mereka merasa bahwa ini sulit. Padahal barangkali ya, selain mungkin memang dari pola scale gap dan formalization tadi ada, tapi jika sebuah UMKM memang bisa memenuhi standarisasi dengan benar, maka mereka pada dasarnya bisa sih gitu ya, untuk mengakses. Tapi tentu eh, harus melalui proses-proses seperti tadi. Tapi karena memang anggapan yang seperti tadi ya, dianggap bank itu formal dan juga syarat-syaratnya ribet, sehingga ada misinformasi menyebabkan terkadang UMKM ada misgap ya, yang menyebabkan mereka terkendala juga untuk mengakses pola perbankan. Terakhir tentu dari orientasi perbankan yang memang fokusnya bukan di segmentasi mikro. Nah, memang kan mikro ini sudah ada bahasanya dalam lembaga keuangan, sudah ada kaplingannya, walaupun memang sekarang perbankan pun sudah mulai menyerap ke lembaga mikro karena memang di sana fokusnya. Tapi karena memang di Indonesia karena sudah adanya lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan mikro, terutama koperasi, BMT dan lain-lain, tentu ini menjadi lahan mereka. Nah, akan tetapi kadang LKM pun meskipun ya mereka berkembang karena mungkin ketidakmampuannya juga, karena permodalannya nggak sebesar bank juga, akhirnya bank pun mengambil segmentasi ini seperti yang tadi saya contohkan, adanya BTPN Syariah dan juga Bank Bukopin. Nah, jadi problematika 4 hal ini ya, scale gap, formalization gap, dan disinformation gap, dan ditambah juga orientasi perbankan yang memang bukan fokusnya di keuangan mikro, menyebabkan aspek permodalan menjadi bahasan utama atau masalah utama bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Jadi teman-teman ya, sebagai pembuka untuk materi pertama ini, kita harus memahami bahwa memang UMKM ini adalah suatu yang punya peranan sangat besar di Indonesia ya. Jadi berdasarkan fakta-fakta datanya, walaupun saya sih masih mengambil data yang cukup lama karena memang merujuk pada buku BEIS ya. Datanya kalau misalkan teman-teman pengen melihat data terbaru 2020-2019 bisa diakses di BPS, tapi kebetulan saya ngambil dari buku Keuangan Mikro Syariah dari Bu Es Amalia. Jadi tadi ya, jumlah UMKM syariah UMKM di Indonesia pelakunya ya, di tahun 2012 itu ada 110 jutaan lebih dengan persentase 97,3%, jadi sangat besar. Kemudian kontribusi PDB-nya juga sangat besar ya di 2012, sebesar 1.500 triliun lebih. Nah, tentu itu menunjukkan bahwa UMKM itu pelaku besar, kontribusinya besar, tetapi mereka punya penghalang ya, yang tadi kita jelaskan beberapa. Pertama tentu usaha besar ya. Usaha besar yang memang walaupun secara kuantitas kecil 1-2%, tetapi kontribusinya terhadap PDB lebih besar. Karena misalkan tadi kita bandingkan ya, jika UMKM itu punya kontribusi 1.500-an atau sebesar 50%-an ya, 56, usaha besar itu dengan 1% mereka punya kontribusi hanya sebesar 44. Meskipun secara besarnya 56 UMKM mengalahkan usaha besar, tapi dengan jumlah mereka yang sangat sedikit punya efek yang sangat besar. Berbeda dengan UMKM, mereka sangat banyak tapi efeknya nggak sebesar persentase yang mereka miliki, sehingga itu menjadi sebuah problem. Mereka harus bisa ekspansi, bagaimana mereka bisa mengejar bukan hanya kuantitas tapi kualitas yang bisa seenggaknya memperbesar efek yang saat ini mereka rasakan. Satu. Kedua, UMKM ini mempunyai banyak kendala. Tadi misalkan dengan permodalan karena memang bank masih menjadi lembaga pensuplai utama modal di Indonesia, pun sekarang sudah mulai ada fintech dan lain-lain. Nah, sehingga itu menjadi peluang bagi LKM untuk bisa membantu adanya gap. Kenapa misalkan ya bahwa bank tidak menjadi permodal utama di UMKM, tadi kan ada 4 hal ya. Ada scale gap,
information gate, kemudian juga disinformation, dan memang segmentasi pasar bank itu bukan UMKM. Nah, kemudian juga istilahnya dalam sisi manajemen, administrasi, dan manajerial, formalitas ya, karena UMKM kadang juga dijalankan secara biasa sehingga perlu penguatan. Jadi 3 hal ini yang menjadi konsep utama, bahwa pertama peluang dan besaran kenapa UMKM ini penting karena memang kontribusi dan kenyataannya ditambah dengan budaya Indonesia memang cocok sekali dengan UMKM. Kedua, mereka punya kendala di permodalan, dan ketiga dari sisi manajemen dan manajerial aplikasi dan lain-lain. Dari 3 hal ini maka dibutuhkan peran LKM ya. LKM harus bisa membantu dari sisi permodalan. LKM juga harus bisa membantu dalam memberikan sosialisasi pengetahuan bagi UMKM sehingga bisa berkembang, dan juga bisa bahasanya mempercepat akselerasi dari kontribusi UMKM yang ada, sehingga antara kuantitas mereka yang sangat besar ya tadi 97% bisa lebih ditingkatkan kualitasnya yang sudah cukup baik pada ini, tapi jika kita bandingkan dengan usaha besar yang dengan persentase kuantitas yang lebih sedikit tetapi bisa menghasilkan efek yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Nah, itu kemudian mungkin sebagai tambahan terakhir tadi ya, untuk bisa membedakan bagaimana UMKM di Indonesia itu definisinya, teman-teman bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana ada 4 klasifikasi usaha di Indonesia. Pertama itu adalah usaha mikro ya, usaha yang pada dasarnya itu kita bagi kriterianya berdasarkan 2 aspek saja. Pertama adalah usaha mikro, di mana asetnya itu sampai dengan 50 juta, kemudian omsetnya sampai dengan 300 juta. Kemudian usaha kecil itu asetnya dari 50 juta sampai 500 juta, kemudian omsetnya dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian ketiga, usaha menengah, asetnya 500 juta sampai 10 miliar, sedangkan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Dan terakhir, usaha besar, itu asetnya lebih dari 10 miliar dan pendapatannya atau omsetnya lebih dari 50 miliar. Nah, barangkali mungkin teman-teman yang sudah ada menjadi pelaku UMKM, lihat mungkin karakteristiknya masuknya di mana, dan mungkin ya kedepannya jika masih dari aspek mikro bisa berkembang menjadi kecil, menengah, dan usaha besar. Jadi itu teman-teman sebagai materi awal untuk pagi ini berkaitan dengan selayang pandang UMKM di Indonesia, tentang bagaimana sketsanya, peranannya, kemudian kendala yang mereka hadapi, terus di mana LKM bisa masuk ke sana, dan juga kriteria-kriteria UMKM yang dicetuskan atau dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Terima kasih teman-teman. Sekian untuk materi pengantarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.